Selamat berjumpa kembali. Hari ini saya ingin memberikan ucapan selamat kepada kita semua. Semoga terus sehat dan salam sejahtera. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Pada hari ini saya ingin menyampaikan informasi sehubungan dengan rumah panjang sebagai lambang persatuan bangsa Dayak Iban. Sekali lagi, saya memberikan ucapan selamat kepada semua pemirsa atau penonton yang boleh bergabung dengan channel ini. Sekali lagi, selamat dan salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin menyampaikan rumah panjang sebagai lambang persatuan bagi bangsa Dayak Iban. Kalau kita melihat secara kasat mata atau secara fisik bahwa rumah panjang itu dia adalah sambung menyambung antara satu keluarga dengan keluarga lain. Jadi kalau dalam satu rumah panjang itu katakan ada 20 keluarga atau 20 pintu, maka kedua puluh pintu itu dia bersambung dalam satu bumbung, sehingga dalam satu rumah panjang itu terdapat bilik atau pintu sebanyak 20 pintu. Kita melihat dalam bangunan rumah panjang, misalnya ruai atau tempat berdiskusi atau tempat pertemuan, atau juga tempat lain di ruai itu sambung menyambung antara satu pintu dengan pintu lainnya. Beranda atau tanjung demikian juga, yang fungsinya mungkin untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan, misalnya kayu bakar, ataupun menyimpan barang lain yang diperlukan untuk keperluan hidup mereka. Maka beranda juga atau tanjung juga itu sambung menyambung. Demikian juga bilik. Bilik ini kalau zaman dulu ini biasanya digunakan, mungkin sampai sekarang terus digunakan tempat tidur. Di bilik ini kita melihat antara bilik satu dengan bilik lainnya juga itu bersambung, bertampung. Jadi lambang rumah panjang sebagai persatuan mereka, yaitu menerjemahkan dari hati mereka, jiwa mereka, roh mereka, atau napas mereka yang bersekutu di rumah panjang. Kesatuan hati, kesatuan roh, kesatuan napas, kesatuan jiwa, atau persatuan atau persekutuan jiwa, hati, roh, dan nafas itu dilambangkan mereka, diterjemahkan mereka pada tempat tinggal mereka. Tempat tinggal mereka yaitu rumah panjang. Di rumah panjang ini mereka beranak bercucu.
Di rumah panjang ini mereka saling mengajar, memberi dan tolong-menolong. Di rumah panjang ini mereka melepas lelah, katakanlah mereka istirahat dan bisa tidur. Di rumah panjang ini juga mereka bisa melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan lain, sifatnya pengajaran atau penyembahan, katakan pesta, gawai. Di rumah panjang juga mereka menahan dirinya apabila dalam keadaan sakit. Mereka tertidur atau tidur di bilik-bilik mereka karena mereka dalam keadaan sakit. Di rumah panjang juga mereka saling memberi dan menerima, menolong, dan di rumah panjang juga mereka saling bekerja sama. Jadi rumah panjang yang tadi melambangkan terjemahan persatuan dalam hati mereka, dalam roh mereka, dalam jiwa mereka, dan semangat mereka atau napas mereka. Itu mereka terjemahkan di dalam tempat mereka hidup sementara berada di muka bumi ini. Nah, karena itu kita melihat antara satu bilik dengan bilik yang lain yang diikat dengan berbagai cara, berbagai keinginan, berbagai landasan. Saya menyebutnya diikat dalam kasih. Nah, karena di kalangan Dayak Iban kita mengenal bahwa Tuhan telah mengasihi. Betara mereka pengasih. Tuhan memberi kehidupan. Betara mereka penghidup. Tuhan memberi kebenaran. Betara mereka pembenar. Mereka penyuci. Jadi dengan menyadari bahwa Tuhan telah memberi kehidupan kepada anak manusia yang tinggal di rumah panjang, maka mereka juga belajar untuk memberi. Persekutuan Tuhan dengan manusia, yang di mana Tuhan telah mendului manusia untuk bersekutu dengan Dia. Kita kalau membaca daripada kitab suci bahwa pada mulanya manusia itu baik adanya, tetapi suatu saat dia jatuh ke dalam dosa karena mereka melanggar apa yang dilarang oleh Allah sebagai pencipta mereka. Mereka memakan buah terlarang dan akibatnya mereka jatuh ke dalam dosa. Hawa sebagai penolong Adam, dia melanggar daripada perintah Allah. Hawa melanggar karena dia mengikuti apa yang dibicarakan oleh iblis, dan iblis menggunakan kata-kata atau firman Allah sengaja untuk menjatuhkan seorang Hawa. Tetapi kita melihat tindakan iblis ini adalah tindakan kejahatan. Dia sengaja untuk menjatuhkan manusia. Dia ingin manusia itu masih di bawah kekuasaan dia, sehingga manusia terputus, tidak berhubungan dengan Allah. Tetapi berbeda pandangan Allah dibandingkan dengan iblis. Iblis membuat kanjuran dan perpecahan, tapi Allah merajut kembali perpisahan yang manusia tadi. Karena dia jatuh ke dalam dosa, maka dia terpisah dengan Allah. Dan Allah sendiri yang mengambil manusia yang berdosa, yang Ia dalam Yesus Kristus menarik kembali
mengambil manusia berdosa ke pangkuannya kembali. Sehingga manusia boleh layak kembali di hadapan Dia yang mulia itu. Dan manusia memperoleh kehidupan yang kekal, yang oleh Allah dalam Yesus Kristus sendiri menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Allah yang benar untuk mengambil manusia yang tersesat, yang tidak benar, sehingga manusia kembali hidup bersekutu dengan Allah. Makanya karena itu, sebagai manusia, sebagai iban yang sadar bahwa dia telah diangkat kembali dari kerusakan hidup yang amat rusak, kehidupan yang bergumul atau berlumburkan dosa, mereka ditarik kembali oleh Allah ke dalam pangkuannya. Dan dengan itu manusia oleh pertolongan Roh Kudus sadar bahwa mereka hanya hidup oleh berkat dan kasih karunia Allah saja. Mereka bersekutu kembali dengan Allah hanya oleh kasih Allah. Nah, karena itu selaku manusia yang ada di rumah panjang, mereka disadarkan untuk hidup bersatu antara satu dengan yang lainnya di dalam rumah tangga, di ruang bilik, di rumah panjang, atau dalam rumah panjang, ataupun lebih luas lagi, mereka bersatu padu dengan berbagai bangsa, berbagai suku, sesama manusia, untuk hidup dalam damai dan sukacita, saling mengasihi, menghormati, dan tidak boleh saling menghina dan merendahkan, tidak boleh saling memfitnah dan melecehkan, tidak boleh saling memecah belah dan menggunakan orang-orang yang dianggap tidak mengerti, tidak mampu, sehingga bisa dirusaki oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana pikirannya sama dengan iblis yang menjatuhkan Hawa tadi. Nah, kalau kita melihat daripada orang tua Yahudi, mereka mengatakan kepada kita bahwa tidak boleh jahat terhadap sesama manusia. Dia menyebut bahwa dia punya Tuhan yang menjaganya. Kita nyebut, nak tahu kita jahit atau ke ngemarok ke kita sebelah mensiap. Laban siku tubuh, isi betara jagai. Laban ia ada gagak betara, sama ngutua ada gagak betara. Yang kedua, kita nak tahu ngemarok orang, agak pemecah, melanyai orang, lalu ngumai diri kering orang bukai lemah. Jadi itu sebabnya dalam persatuan ini adalah kita mesti merasakan dan sadar bahwa di dalam rumah tangga kita hidup dalam persekutuan, saling menghormati, mengasihi, menyayangi. Mengapa mengasihi? Karena memang Tuhan telah mengasihi, dan kasih itu diterapkan di dalam kita hidup rumah tangga, di dalam ruang bilik kita. Dengan kasih karunia yang dipatrikan Tuhan Allah kepada kita selaku manusia, maka manusia iban yang diam di rumah panjang itu mesti mempraktekkannya di dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Aspek kehidupan mereka dalam mencari nafkah, misalnya dalam hal beladang,
dalam hal berkebun, dalam hal mencari hasil-hasil hutan, dalam hal mencari ikan di air. Mereka biasanya bersama-sama. Walaupun kadang-kadang bisa berkelompok, tapi apabila mereka mendapat juga, mereka memberikan juga hasil dari yang mereka peroleh dari alam, diberikan juga pada keluarga-keluarga mereka yang ada di rumah panjang. Karena mereka ingat bahwa mereka adalah bagian dari kita. Nah, itu saya melihat masih dipegang di rumah panjang. Dia merasa, orang rumah panjang itu merasa bahwa yang lainnya juga merupakan bagian dari kehidupan mereka. Nah, makanya sangat sedih apabila terjadi perpecahan di rumah panjang, apalagi apabila ada perpecahan yang sangat besar sehingga menyebabkan satu keluarga atau dua keluarga bisa pindah ke tempat yang lain atau ke rumah panjang yang lain. Bisa juga rumah panjang itu pecah sekali apabila di dalam rumah panjang itu sudah tidak ada lagi kesamaan hidup untuk bersama-sama, tidak lagi berkeinginan untuk bergabung bersama-sama dalam satu rumah panjang, mereka boleh juga pecah. Ini bisa mengakibatkan hubungan kekerabatan menjadi tidak baik, kasih menjadi tergerus, kerjasama menjadi berkurang, tolong menolong menjadi jauh, dan juga keamanan bersama menjadi terganggu. Karena setelah mereka berpecah dan berpisah, bisa saja timbul keinginan ketidakbaikan terhadap satu dengan yang lainnya. Mereka mulai saling mencuriga, dan dari kecurigaan mereka saling menjauhi. Dan apabila saling menjauhi, dan kekerabatan mereka akan semakin lama semakin hilang, semakin lama semakin hilang, dan luntur. Nah, ini yang ditakutkan oleh kita. Dan zaman orang tua dulu, jangan sampai terjadi perpecahan di rumah panjang. Kalau terjadi perpecahan di rumah panjang, itu mengakibatkan kaum kerabat dan keluarga akan hilang ikatan dan keterkaitannya. Sejarahnya pun bisa hilang, kekerabatan hilang, sejarahnya hilang, keluarganya juga hilang. Sehingga ke depan tidak tahu lagi susut atau turunan mereka itu dari mana, siapa keluarga mereka sebenarnya. Jadi kalau bagi bangsa Liban ini, dia tidak tahu daripada keturunan dia tidak tahu daripada bagaimana membangkitkan persatuan mereka. Maka mereka dianggap sebagai orang yang tidak punya keturunan. Bagaimana kalau kita bangsa Iban tidak punya keturunan? Kalau tidak ada punya keturunan, bagi akan sulit lagi untuk mengembangkan persatuan dia. Makanya tadi, persatuan ini tidak boleh hanya terikat pada hanya dalam satu suku. Tapi persatuan adalah dia melibatkan berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai agama, pemeluk-pemeluk agama. Dia mesti bersatu padu, hidup bersama dalam suatu komunitas yang boleh diam dalam satu rumah panjang, saling mengasihi, bersandarkan daripada kasih Tuhan tadi. Sesama kemanusiaan, mereka mesti saling menghormati, bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik, bertutur kata yang boleh membangunkan dan membangkitkan semangat kebersamaan dan persatuan, dan berperilaku yang bisa memperlihatkan persatuan dan kesatuan, membangkitkan semangat yang mau bekerja sama, membangkit semangat yang saling memperhatikan, saling menolong, membangkitkan semangat yang saling memberi dan menerima. Jadi rumah panjang tadi
sebagai lambang adalah salah satu cara bagaimana bangsa Iban ini mempertahankan persatuan mereka dalam bentuk bangunan rumah tempat tinggal, tempat mereka tidur, tempat mereka beristirahat, tempat mereka belajar mengajar, tempat mereka memperhatikan satu dengan yang lainnya, tempat mereka saling memberi dan menerima. Dalam pengajarannya, misalnya, orang-orang tua yang baik akan memberi tunjuk ajar kepada generasi mereka secara baik, bukan mengajar generasi mereka cara-cara yang boleh merusak kehidupan secara bersama-sama, yang boleh merendahkan insani sesama manusia, yang boleh merusak kaul dan kerabat, yang boleh merusak harta benda yang ada di sekitar mereka. Nah, karenanya itu sewaktu mereka melakukan kegiatan-kegiatan, anggap saja, saya ambil contoh, suatu mereka mencari hasil alam, misalnya menubah. Tidak sembarang mereka menubah. Jadi kalau menubah, dia akan memberitahu terlebih dahulu pada kampung-kampung supaya mereka tahu jangan sampai air tumbah boleh merusak kehidupan di kampung itu. Kalau orang kampung tahu bahwa ada yang nubah pada suatu tempat dengan air tertentu yang bisa melewati tempat-tempat tertentu, maka mereka akan tahu terlebih dulu informasi itu. Nah, kalau mereka mencari rebung misalnya, bekas-bekas rebung, kalau kita mengupas rebung itu kan miangnya ada di situ. Nah, maka sisa-sisa kupasan rebung itu, kalau saya melihat orang-orang tua dulu, dia tutup dengan daun. Dan sewaktu mereka membersihkan rebung itu di sungai, jadi mereka tahu sungai itu bahwa tidak mengalir ke tempat di mana orang mandi. Begitu hormatnya mereka dan menghargai, supaya tindakan mereka nanti tidak membuat pergaduhan atau perpecahan di dalam rumah panjang ataupun dengan rumah-rumah panjang yang lain. Nah, sewaktu mereka melakukan penyelesaian perkara-perkara yang melibatkan anggota keluarga atau keluarga yang ada di rumah panjang itu, mereka berusaha menggunakan cara-cara yang baik. Biasanya musyawarah dan mufakat yang mereka tempuh terlebih dahulu, karena itu adalah cara yang baik, karena musyawarah dan mufakat itu menyelesaikan perselisihan baik yang berkaitan dengan masalah perbuatan-perbuatan yang tidak menunjukkan kebaikan di kampung, ataupun berkaitan dengan masalah batas tanah atau masalah harta benda yang lain yang menimbulkan perselisihan di antara mereka, dan oleh orang tua-tua itu diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Itu maksudnya adalah supaya pengaturan perselisihan itu diatur dengan cara perundingan dengan baik. Dan perundingan sudah jelas berlandaskan kepada kasih itu tadi. Jadi dia berlandaskan kepada persatuan itu tadi. Dia berlandas kepada kebersamaan yang mereka nilai, kebersamaan yang mereka miliki. Jadi penyelesaian perkara-perkara perselisihan ataupun pertentangan juga berlandaskan kepada kasih, kebersamaan, persatuan, dan saling memperhatikan. Nah, itulah pentingnya masyarakat kita yang diam di rumah panjang mengikuti daripada tunjuk ajar daripada orang-orang tua terdahulu, dan orang-orang tua juga saya mendengar mereka pun diajar dari orang-orang yang lebih tua daripada mereka. Nah, sumber pengajarannya sudah jelas. Kalau kebaikan ya pasti dari Tuhan. Semua yang baik adalah dari Tuhan. Persekutuan adalah dari Tuhan.
kasih adalah dari Tuhan. Tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia adalah tanggung jawab yang boleh mengangkat harkat dan martabat manusia dan menggunakan berbagai hal yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan bersama. Nah, tanggung jawab ini diberikan kepada manusia. Dengan demikian, maka manusia di rumah panjang itu bertindak menggunakan alam, tidak boleh secara sembarangan atau sembarangan. Dia tetap memperhatikan bagaimana usaha dan pekerjaan mereka, tetap memperhatikan atau berpegang kepada komunitas secara bersama-sama. Jangan sampai tindakan mereka terhadap alam menyebabkan timbulnya perpecahan di kalangan mereka. Dan kalau perpecahan di kalangan mereka itu timbul, maka permusuhan akan terjadi. Kalau permusuhan akan terjadi, maka makna rumah panjang tidak berarti lagi. Persatuan tidak berarti lagi. Kekerabatan sudah tidak berarti lagi. Dan saling bekerja sama tidak berarti lagi. Karena timbul permusuhan dan keegoannya muncul. Dan kalau ego sudah muncul, maka yang terjadi adalah tindakan berikutnya. Dia menganggap dirinya sebagai yang kuat, dia akan merendahkan yang lainnya. Dan mereka akan memanipulasi sesama manusia. Sehingga manusia itu terjebak dalam kehidupan bagaikan budak dan tuan. Jadi persekutuan itu, persatuan itu tidak mengenal budak dan tuan. Tidak ada. Yang ada adalah kita sama-sama anak manusia yang hidup, yang diberi tanggung jawab untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Hidup bersekutu, bersatu padu, segulai sejalai, sebagai tanda bahwa persekutuan itu adalah persekutuan yang menggambarkan kehidupan kita orang Iban sebagai anak-anak terang dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah hal yang dapat saya sampaikan. Lambang rumah panjang tadi sebagai lambang persatuan kita, tetapi ingat bahwa kita bisa bersatu bukan karena oleh kemampuan kita berpikir, tetapi oleh pertolongan dan pengasihan Tuhan. Oleh Roh Kudus kita sadar bahwa kita mau bersatu dari saat ini dan selalu terus. Demikian saya memberikan ucapan selamat kepada kita semua. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.